kembali dengan saya Muhammad Dio Firmansyah dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, nomor NIT 2019-3040. Nah, di sini saya akan mereview tentang Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2017. Nah, Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2017 itu membahas tentang apa ya? Penasaran? Mari kita review. Baik, mari kita review tentang Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Nah, sebelumnya sebagai sumber daya manusia di bidang perkeretaapian kita harus paham betul tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Setelah itu kita harus paham betul tentang Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian, dan selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Nah, ini adalah poin mendasar yang harus kita pegang dan kita ketahui. Nah, ada beberapa poin-poin lain yang disebutkan di PM nomor 4 tahun 2017 tentang ASP ini. Nah, lanjut saja ke bab 1, yaitu ketentuan umum, yang mana di bab 1 ini menjelaskan tentang definisi dasar, pengertian dari perkeretaapian, kereta api, sarana perkeretaapian, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual, secara otomatis, peralatan khusus, awak sarana, masinis, asisten masinis, langsir, asesor, bahkan menteri dan direktur jenderal. Nah, melaju ke bab 2 tentang pengoperasian sarana perkeretaapian. Nah, untuk sarana perkeretaapian ini untuk pengoperasiannya dibagi menjadi 2 untuk saat ini, yaitu manual dan otomatis. Nah, untuk otomatis itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ATP atau Automatic Train Protection, dan ada ATO Automatic Train Operation, dan ATS Automatic Train Supervision. Nah, awak sarana itu ada 2, yaitu masinis dan asisten masinis. Nah, untuk masinis atau asisten masinis ini kan sebagai awak sarana perkeretaapian. Nah, awak sarana perkeretaapian ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, muda, dan madya. Masing-masing ini sudah memiliki standar kompetensi masing-masing. Untuk yang pertama itu salah satunya mengetahui dan memahami peraturan perundang-undang tentang perkeretaapian, itu sebagai dasar. Mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya, dan ada juga memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Itu untuk tingkat pertama. Berbeda untuk tingkat muda. Nah, muda harus menguasai tingkat yang pertama. Nah, untuk muda ini memiliki tanggung jawab yang lebih, yaitu mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, harus mampu, dan harus mampu juga memimpin dalam perjalanan kereta api. Nah, mengetahui dan mampu mengantisipasi resiko kecelakaan. Jadi tingkatan untuk ASP muda ini lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi untuk tingkatan madya. Nah, itu adalah beberapa standar kompetensi untuk beberapa tingkat. Jadi untuk tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat madya. Karena untuk tingkat madya itu harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda, harus menguasai betul standar kompetensi awak sarana
di tingkat muda. Terus melaju ke pasal 5, terdapat kecakapan ASP. Nah, diberikan dalam bentuk apa? Nah, diberikan dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal. Nah, itu diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi seperti itu, tidak main-main ya. Jadi sudah tercatat di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017. Untuk pasal 6, di sini ada kewenangan atau tugas dari tingkat pertama, ASP tingkat pertama. Nah, ASP tingkat pertama itu apa? Yaitu tugas membantu masinis melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, menggantikan tugas masinis seperti itu. Asisten masinis itu dapat menggantikan masinis dengan catatan masinis itu meninggal secara mendadak. Nah, masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api seperti itu. Nah, penggantian tugas masinis oleh asisten masinis ini dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat. Nah, jadi bisa diganti oleh asisten masinis dalam hal darurat seperti itu. Nah, untuk kewenangan atau tugas tingkat muda berbeda dengan tingkat pertama. Nah, untuk tingkat muda itu sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api. Salah satunya itu. Dan dapat sebagai penyelia dan melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. Jadi sangat berbeda dengan kewenangan ASP tingkat pertama. Nah, untuk tingkat madya itu harus memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian muda dan dapat sebagai instruktur masinis. Itu tingkat madya, berbeda dengan tingkat muda dan tingkat pertama. Nah, lanjut ke bab 3. Untuk bab 3 ini menjelaskan tentang kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Nah, untuk sistem otomatis ini semuanya otomatis. Di pasal 9 ini berbunyi nomor 1, pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Berbunyi seperti itu. Dan untuk awak sarana atau ASP harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri mengetahui dan memahami peraturan undang-undang, perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas, ini sangat penting. Terus mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan atau langsir. Jadi sudah tertera di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 bahwasanya untuk awak sarana harus memenuhi standar kompetensi ini untuk sarana otomatis. Nah, harus memahami dan mengetahui dan menguasai membaca grafik perjalanan kereta api. Baik, di bab 3 ini pasal 10 kita tahu bahwa kecakapan awak sarana perkeretaapian itu diberikan dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal. Nah, lanjut ke bab 4. Untuk bab 4 ini kita tahu membahas tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Bagaimana persyaratan dan prosedurnya itu sudah tercantum di bab 4 ini. Nah, untuk persyaratannya sertifikat kecakapan ASP itu apa?
Di sini menunjukkan bahwa harus pria dan atau wanita. Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tinggi badan minimal 160 cm. Nah, lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkereta-apian, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkereta-apian. Nah, di pasal 14 ini kita tahu bahwa ASP dalam sistem pengoperasiannya itu secara manual harus memenuhi beberapa persyaratan. Untuk kecakapan ASP tingkat pertama harus memiliki tanda lulus dan lulus uji kecakapan. Nah, untuk tingkat muda itu harus bertugas menjadi ASP tingkat pertama itu paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja. Nah, dan lulus uji kecakapan. Dan untuk ASP tingkat madya itu harus bertugas paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Nah, lanjut untuk sertifikat kecakapan sarana awak sarana perkeretaapian itu untuk permohonan diajukan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku dan foto latar belakang merah 3x4 sebanyak 1 lembar dan tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi untuk permohonan itu sudah ada di PM 4 tahun 2017 ini. Nah, untuk perpanjang juga ada untuk melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat, KTP, dan foto 3x4, sertifikat yang berlaku dan sertifikat yang berlaku. Nah, langsung ke bab 5 itu persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Nah, jadi untuk asesor ini yaitu sebagai tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Nah, asesor ini harus mempunyai persyaratan. Nah, persyaratannya yaitu pendidikan paling rendah D3 atau sederajat, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun dan memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Dan untuk bab 6 itu kewajiban pemegang sertifikat dan kecakapan awak sarana perkeretaapian. Nah, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib memiliki surat keterangan pengenal. Nah, terus membawa tanda pengenal, membawa surat tugas, menjaga memeriksa kesehatan sebelum mengikuti tes, dan dalam melaksanakan tugas awak sarana perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani di dalam buku catatan dalam kerja atau logbook. Nah, untuk menjaga kompetensi awak sarana perkeretaapian harus minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian atau mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Nah, untuk bab 7 itu ada sanksi administrasi. Nah, terdapat sanksi. Nah, di pasal 26 ini nomor 1 sertifikat kecakapan ASP dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan ASP melanggar kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 24 tadi. Nah, jadi terdapat sanksi. Dan pemegang kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan itu juga terkena sanksi. Dan kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan itu adalah sanksi-sanksinya. Nah, di sini lanjut ke bab 8 bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Nah, terdapat bentuk-bentuk format. Di sini terdapat 24 poin. Nah, 24 poin yang mana buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas memiliki 12 halaman cover depan dan belakang. Terdapat nomor buku juga
Terus untuk cover hijau bertulisan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dan lambang Garuda di tengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi. Nah, ini adalah poin-poinnya A sampai X, yaitu jenis sarana yang dapat dioperasikan. Jadi ini 24 poin yang harus ada di buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Terdapat juga tanda pengenal, ada 4 poin, yaitu memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm, warna dasar biru muda, bagian depan berisi beberapa poin 1 sampai 15, dan yang terakhir, poin terakhir yaitu bagian belakang berisi 3 poin ini. Nah, lanjut ke bab 9, itu penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Nah, ini untuk pendidikan dan pelatihan itu dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hanya 2 ini saja yang menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Nah, untuk lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi Menteri ini belum mampu memberikan pelatihan dan pendidikan, maka dari itu harus bekerja sama dengan lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kereta Api. Nah, pendidikan dan pelatihan itu dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus. Nah, ini yang disusun mengacu pada ASP atau awak sarana perkeretaapian. Nah, untuk kurikulum dan silabus ini itu ditetapkan oleh unit kerja di bidang pendidikan dan pelatihan Kementerian Perhubungan. Nah, untuk badan hukum dan lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri itu, untuk mendapatkan akreditasi itu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri. Jadi harus diatur dalam peraturan Menteri tersendiri. Nah, lanjut untuk bab 10, kemungkinan ini adalah bab terakhir, yaitu ketentuan lain-lain. Nah, untuk pasal 36 ini itu membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia di bidang keretaapian. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuan itu harus diadakannya kegiatan magang, kegiatan PKL, penelitian, terus belajar mengajar bidang perkeretaapian, seperti itu. Jadi mungkin itu review dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.